Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul membangun diri. Saudara-saudara, proses menjadi tua itu berlangsung secara otomatis. Tetapi menjadi dewasa rohani atau menjadi sempurna adalah tanggung jawab yang harus diperjuangkan. Hal ini berlaku bagi semua manusia keturunan Adam dan Hawa. Kalau Adam dan Hawa sukses menjadi dewasa, sukses menjadi sempurna, sukses segambar dan serupa dengan Allah, maka keturunannya tidak akan mengalami proses penuaan dan kematian. Tetapi karena secara nyata Adam dan Hawa gagal, sebagai akibatnya ia harus mengalami proses penuaan dan kematian yang mengakibatkan itu terjadi pada semua manusia dan keturunannya, mengalami proses yang sama, penuaan, kematian, bahkan kebinasaan. Artinya terpisah dari Allah. Manusia ada di bawah bayang-bayang maut atau kebinasaan. Manusia hidup di luar persekutuan dengan Allah. Manusia hidup dikuasai kodrat, dan semua keturunannya telah menjadi manusia yang tidak sesuai dengan maksud manusia itu diciptakan. Semua manusia sudah terjual di bawah kuasa dosa, di dalam tanggung jawab. Allah memberikan manusia kemampuan untuk membangun dirinya kembali. Yang dimaksud dengan diri bukan hanya fisik, melainkan moral dan karakter atau kualitas batiniahnya. Saudara-saudara, hal ini dimaksudkan agar manusia dapat menjadi makhluk yang dapat bersekutu dengan Allah. Di balik pernyataan Allah di dalam Kejadian 2 ayat 16-17, ada sesuatu hal yang harus ditangkap secara implisit. Jadi Allah bermaksud agar manusia tidak gagal menjadi manusia yang sesuai dengan rancangan Allah semula. Jadi saudara-saudara, terwujudnya realisasi rancangan Allah di dalam kehidupan manusia juga ditentukan oleh peran kita, oleh peran manusia itu sendiri. Allah memiliki bagian, manusia juga memiliki bagian. Manusia dirancang Allah bukan membangun dirinya di atas dasar apa yang baik dan jahat, tetapi manusia harus dibangun di atas dasar apa yang diinginkan atau dikehendaki oleh Allah. Bukan pengetahuan yang baik dan yang jahat, tetapi kehidupan. Dalam hal ini hukumnya bukan tatanan baik dan jahat dari sumber lain, tetapi tatanannya adalah Allah sendiri. Dengan kalimat lain atau dengan kata lain, Bapak Ibu, apa yang baik dan jahat tidak boleh berdasarkan dari perspektif manapun, tetapi harus dari Allah yang adalah sumber kehidupan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pohon kehidupan adalah simbol dari kebenaran Allah. Sedangkan pohon pengetahuan yang baik dan jahat adalah simbol dari ukuran baik dan jahat, bukan berdasarkan Allah. Adanya pohon pengetahuan yang baik dan jahat menunjukkan bahwa Allah mengizinkan iblis ada di dalam taman. Allah membiarkan setan mencobai manusia. Jadi menjadi pertanyaan yang harus kita kumandangkan secara terus-menerus, yang terus berkumandang. Pertanyaannya seperti ini: mengapa Allah mengizinkan oknum itu ada di dalam taman sehingga menggoda Adam dan Hawa? Jawabannya adalah karena Allah menghendaki makhluk yang diciptakan, yang disebut manusia, menghormati Allah dengan rela tanpa paksaan, secara natural, dan bisa berjalan seiring dengan Allah berdasarkan kodratnya. Jadi dengan demikian jelas ditujukan bahwa memang sejak semula Allah tidak menentukan segala sesuatu secara sepihak.
Artinya, Allah tidak membuat Adam dan Hawa itu seperti robot yang diatur oleh remote control atau sudah disematkan suatu program di dalamnya. Jadi sejak semula manusia pertama sudah menghadapi dua suara di mana manusia harus memilih apakah menuruti suara Allah atau suara yang lain. Ya, apakah manusia bertumbuh ke arah Allah agar menjadi segambar dan serupa dengan Allah, atau ke arah yang lain? Jadi saudara-saudara, makna yang terkandung di dalamnya, kalau orang mendengar suara yang bukan dari Allah, menerima apa yang bukan dari perspektif atau sudut pandang Allah, ia tidak akan mencapai menjadi manusia segambar dan serupa dengan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di zaman anugerah, umat pilihan memiliki kesempatan mencapai tataran atau tahap sempurna seperti Bapa. Sebab manusia yang menjadi umat pilihan, ya, umat yang ditebus oleh darah Yesus, mendapat pembenaran, bisa berinteraksi dengan Allah, diberi Roh Kudus, dan memiliki Injil kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hukum diberikan kepada manusia agar manusia menjadi tertib. Tertib dalam ukuran kebaikan manusia yang relatif. Relatif sesuai dengan hukum yang dipahami. Di tempat A berbuat ini bisa salah, di tempat B bisa tidak salah. Tetapi kesediaan menaati hukum itu tetap dinilai baik. Jadi manusia bisa mencapai kebaikan yang relatif. Artinya tergantung dari sudut pandang hukum yang dipahami. Tetapi kalau Tuhan menjadi hukum kita, itu tidak relatif sifatnya. Sebab Allah itu Allah yang berdaulat. Kehendak Allah tidak relatif, mutlak, ya. Kehendak Allah itu mutlak berdasarkan apa yang Dia ingini. Maka umat pilihan harus mengerti panggilannya untuk membangun dirinya dengan pola yang Allah kehendaki. Jadi menjadi Kristen itu berarti menjadi murid, menjadi anak yang mau dididik. Pada dasarnya tujuan membangun diri itu adalah membuat diri kita ini mampu membuat, ya, menciptakan dan memproduksi serta membuahkan keinginan atau kehendak yang selalu sesuai dengan kehendak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara, Allah memiliki pikiran dan perasaan, pasti juga membuahkan kehendak. Demikian juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Allah melalui Roh Kudus menuntun umat pilihan untuk mampu mencapai target ini. Namun syarat untuk bisa dididik adalah kalau seseorang berani melepaskan segala sesuatu. Di dalam Lukas 14 ayat 33, melepaskan segala sesuatu artinya menganggap segala sesuatu tidak penting atau hanya digunakan sebagai sarana untuk membangun diri supaya sesuai dengan gambar dan rupa Allah atau sesuai dengan rancangan Allah semula. Dalam tahapan ini kita sering meleset dalam bergumul. Kita memang bukan orang jahat, tetapi kita meleset karena kita tidak berambisi dengan sepenuhnya untuk menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Sekarang kita mau berubah, walau tentu berat, tetapi puji Tuhan, ya. Tetapi puji Tuhan, ya. Lewat didikan, lewat hajaran dan pukulan, mau tidak mau, Bapak, Ibu, dan saya, Bapak, Ibu, dan saudara diarahkan ke situ. Jadi kalau kita studi, kita kerja, kita menikah, apapun itu demi membangun diri semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.